Kisah Nabi Adam alaihi salam. Asal mula langit dan bumi. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan langit, bumi beserta semua isinya, gunung, laut, tumbuhan, hewan, bintang-bintang, planet-planet, dan sebagainya. Matahari diciptakan sebagai sumber panas, sumber cahaya, dan sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Bulan dan bintang diciptakan sebagai penerang di saat malam. Langit dan bumi oleh Allah diciptakan dalam waktu 6 hari atau 6 masa. Sedangkan 1 hari atau 1 masa di sisi Allah sama dengan kira-kira 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apabila Dia menghendaki untuk menciptakan sesuatu, maka Dia cukup berfirman, "Kun," jadilah. Maka jadilah apa yang dikehendakinya. Asal mula malaikat. Sesudah menciptakan langit dan bumi, maka Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Malaikat dibuat dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan sebagai makhluk yang tunduk dan patuh senantiasa berbakti kepada Allah. Sama sekali tidak pernah durhaka kepada Allah. Malaikat dikaruniai akal, tetapi tidak dikaruniai nafsu seperti manusia. Karena itu, malaikat tidak makan, tidak minum, dan tidak bersyahwat. Malaikat tidak pernah melakukan dosa, tidak berjenis laki-laki maupun perempuan, serta memiliki atau menghuni alam tersendiri, yaitu alam goib yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Asal mula jin atau iblis. Jin dan iblis diciptakan dari api yang panas. Ia mempunyai jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jin ada yang patuh dan ada yang ingkar kepada perintah Allah. Jin yang ingkar dan membangkang terhadap perintah Allah tersebut iblis atau setan. Iblis adalah nenek moyang setan. Iblis dan keturunannya sangat ingkar kepada Allah dan amat jahat. Tidak ada kebaikannya sama sekali. Pekerjaan mereka adalah menggoda manusia agar tersesat dan mengikuti jejak langkah mereka, sehingga jatuh dalam kubangan dosa dan akhirnya bersama-sama dia masuk neraka. Permintaan iblis agar dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat dikabulkan oleh Allah. Sebab dahulu iblis adalah makhluk yang pernah patuh kepada Allah. Jadi, perpanjangan umur bagi iblis hingga hari kiamat adalah sebagai balasan bagi kebaikannya di masa lalu sebelum diciptakan Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah, iblis menjadi makhluk pembangkang. Maka ia dikutuk oleh Allah dan diusir dari surga. Asal mula Nabi Adam alaihi salam. Sesudah alam semesta, langit dan bumi, malaikat dan jin atau iblis diciptakan, maka Allah menciptakan makhluk yang akan menjadi pengatur dan pengelola bumi dan alam semesta. Hal ini diutarakan pada malaikat. Kemudian, para malaikat seolah kurang setuju dan berkata, "Mengapa engkau akan menciptakan manusia yang hanya akan berbuat kerusakan di muka bumi? Mereka akan saling bermusuhan dan saling menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan antar sesamanya. Bukankah kami senantiasa patuh dan mengagungkan namamu?" Selanjutnya, untuk melenyapkan kekhawatiran para malaikat ini, Allah berfirman, "Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Mendengar firman Allah ini, para malaikat hanya terdiam. Kemudian Allah menciptakan manusia Adam dari tanah liat dan lumpur hitam. Setelah Adam terbentuk, kemudian dihembuskanlah ruh kepadanya. Adapun dapat hidup, berjalan, berlari, sebagaimana manusia sekarang. Sebagai calon pengatur dan pengelola alam semesta, kepada Adam Allah mengaruniakan akal dan nafsu. Selain itu, Adam juga dibekali dengan ilmu dan hikmah.
Inilah salah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Adam. Allah kemudian memerintahkan para malaikat untuk bersujud hormat kepada Adam. Para malaikat pun dengan serta-merta segera bersujud kepada Adam demi memenuhi perintah Allah. Tetapi iblis menolak dan membangkang terhadap perintah Allah. Apakah yang membuat engkau tidak mau bersujud kepada Adam? Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan hanya dari tanah, kata iblis sambil menyombongkan diri. Ini hanyalah pendapat iblis sendiri, sedangkan Allah lah yang maha mengetahui siapa sebenarnya yang lebih mulia. Allah murka mendengar jawaban iblis yang menunjukkan kesombongan tersebut. Kemudian Allah berfirman, "Hai iblis, keluarlah dari surga. Sungguh engkau tak patut tinggal di sini lagi, dan terkutuklah engkau selama-lamanya." Iblis berkata, "Wahai Tuhan kami, engkau kutuk dan engkau usir aku dari surga karena Adam. Saya rela, tetapi kabulkanlah permohonanku. Tundalah ajalku, panjangkanlah umurku hingga hari kiamat nanti." Permohonan iblis dikabulkan oleh Allah. Ia akan dibiarkan hidup sampai hari kiamat. Kemudian iblis bersumpah, "Ya Tuhan, karena engkau telah menghukum saya sebagai yang tersesat, maka saya akan menghalangi Adam dan seluruh keturunannya dari jalan-Mu yang lurus. Saya akan menghalangi mereka dari segala penjuru, dari kanan, dari kiri, dari muka, dari belakang, maupun dari atas dan bawah." Demikian sumpah iblis. Ia bertekad untuk menyesatkan Adam dan seluruh keturunannya agar mereka menjauhi perintah Allah dan berbuat kerusakan serta saling berbunuh-bunuhan satu sama lain. Allah berfirman, "Untuk melawan segala bentuk tipu dayamu, aku menganugerahi akal. Dengan akal itu, aku akan bimbing mereka dengan petunjuk-petunjuk agama. Aku tuntun mereka akan ke jalanku yang lurus. Dengan akal itu pula, manusia akan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang tidak mau menggunakan akalnya, merekalah yang dapat kau sesatkan. Mereka yang tersesat itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kepadaku kelak di hari kiamat." Mendengar firman Allah tersebut, semakin memuncaklah kebencian iblis kepada Adam. Kemudian iblis berusaha mencari titik kelemahan Adam agar dapat melaksanakan niatnya menyesatkan Adam dan seluruh keturunannya. Akhirnya, iblis menemukan titik kelemahan Adam, yakni terletak pada nafsunya. Karena dengan nafsunya, manusia cenderung berbuat keburukan jika ia tidak pandai-pandai mengendalikannya. Jika manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka terbuka lebarlah kesempatan bagi iblis untuk menjerumuskan manusia dalam kesesatan. Sebagai calon pengatur dan pengelola alam semesta kepada Adam, Allah mengaruniakan akal dan nafsu. Selain itu, Adam juga dibekali dengan ilmu dan hikmah. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda yang dilihatkan. Dengan demikian, Adam awal yang diberikan Allah sebagai calon pengatur dan pengelola bumi. Allah berfirman kepada para malaikat, "Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu." Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada sesuatu yang kami ketahui kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Hanya Engkaulah yang maha mengetahui segala sesuatu, kata para malaikat dengan penuh takzim. Hai Adam, beritahukanlah nama-nama benda itu kepada mereka, firman Allah. Kemudian Adam pun menyebutkan nama-nama benda yang dimaksud satu persatu. Para malaikat terkagum-kagum seraya memberi hormat. Bukankah sudah aku katakan bahwa aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui?
firman Allah kemudian. Para malaikat kemudian memuja Allah dan memberi hormat kepada Adam. Mereka merasa bahwa Adam memiliki kelebihan yang tidak mereka miliki. Allah memberi Adam sebuah tempat yang nyaman dan sentosa, yaitu surga. Tempat ini sangat indah, damai, dan permai. Di tempat ini, segala kebutuhan hidup Adam terpenuhi. Semuanya telah tersedia. Kebun surga penuh dengan buah-buahan yang lezat rasanya. Air sungainya jernih dengan berbagai macam air yang dapat diminum. Ada sungai madu, sungai susu, dan ada pula sungai arak yang tidak memabukkan. Ada perabot-perabot seperti gelas dan lain sebagainya yang tertata rapi dan serba teratur. Pohon, tetumbuhan, dan rerumputan, semuanya tertata rapi dan indah. Terasa amat sejuk dan nyaman. Adam merasa sangat senang. Ia berkeliling-keliling di sekitar taman surga yang indah. Tetapi tetap saja ia merasa sangat kesepian karena tidak mempunyai teman. Padahal ia melihat semua makhluk yang ada di surga berpasang-pasangan.